di sebuah desa kecil di lereng Gunung Merapi. Ada kepercayaan tua yang masih dijaga dengan ketat. Jangan ada yang meninggal di malam Selasa Kliwon. Orang-orang percaya malam itu adalah ketika gerbang arwah terbuka. Ia akan kembali menuntut keluarga, menuntut tumbal. Malam itu hujan turun deras. Tepat pukul 12 malam, Pak Santoso menghembuskan napas terakhirnya di kamar. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat membiru, dan anehnya matanya masih terbuka lebar. Tangisan pecah. Bu Siti, istrinya, jatuh pingsan di samping ranjang. Tetangga berdatangan, bisik-bisik mulai terdengar. Innalillah, mati pas Selasa Kliwon. Harus ada ruatan, kalau enggak arwahnya gentayangan. Tapi Raka, anak sulung yang berpendidikan tinggi, menolak. Cukup doa dan pemakaman. Jangan percaya tahayul. Keputusan itu jadi awal bencana. Malam pertama, Bayu terbangun karena mendengar langkah berat di depan teras. Malam kedua, Lintang mendengar suara ayahnya memanggil dari luar jendela. Tan, Tan, aku kedinginan. Saat jendela terbuka, kain kafan penuh tanah menempel di kusen. Basah, bau busuk, seakan baru digali. Malam ketiga, Bu Siti mulai kehilangan akal. Ia sering berbicara sendiri, duduk di kursi ruang tamu sambil menyeduh kopi untuk suaminya yang sudah mati. Karena gangguan semakin parah, Bu Siti memanggil Mbah Warto, seorang dukun tua yang paham adat. Mbah Warto berkata dengan serius, Santoso mati di malam sial. Harus ada ruatan 7 malam. Kalau tidak, keluarganya akan dijemput satu persatu. Mereka sepakat melakukan ritual. Saat doa dimulai, angin mendadak kencang. Lampu padam. Dari kamar Pak Santoso terdengar suara keras. Buka kakak. Mereka masuk dan menemukan peti mati kosong. Tubuh Pak Santoso hilang. Lintang sering mendapati tidurnya berakhir dengan kaki penuh lumpur, seperti baru keluar dari kuburan. Raka mulai diganggu di rumah sakit tempat ia bekerja. Mayat pasien yang baru meninggal menoleh padanya dan berkata, "Kamu anak Santoso, kau akan ikut ayahmu." Bu Siti semakin parah. Ia sering bermimpi makan bersama suaminya, dan saat terbangun, mulutnya penuh belatung. Seluruh desa ikut resah. Angin malam membawa bau busuk menyengat. Malam ketujuh, arwah Pak Santoso muncul di halaman rumah. Tubuhnya tinggi, wajahnya hancur, matanya hitam kosong. "Aku haus, aku butuh teman." Pocong itu menyeret Bayu ke arah kuburan. Lintang berusaha menolong, tapi hampir ikut tertarik. Mbah Warto mencoba mengikat arwah dengan rajah dan bacaan, tapi gagal. Dia sudah jadi bukan manusia lagi. Dia haus tumbal keluarga sendiri. Bu Siti akhirnya kerasukan. Suaranya berubah menjadi berat, serak. Bukan suaranya sendiri.
Aku tidak akan pergi sendirian. Satu dari kalian harus ikut aku. Tubuhnya menari liar, lalu menjatuhkan diri ke tanah. Ia mulai menggali dengan tangan kosong. Kukunya patah, darah bercucuran. Tapi ia terus menggali tanah basah. Raka, Lintang, dan Bayu hanya bisa menangis ketakutan. Bu Siti sadar sejenak, menatap anak-anaknya. Kalau ini harga yang harus ibu bayar, biar ibu saja yang ikut. Tanah terbuka lebar. Dari dalam kuburan, kain kafan hitam muncul, membelit tubuh Bu Siti. Jeritannya memekakkan telinga. "Jangan!" teriak anak-anaknya. Tapi terlambat. Tubuh Bu Siti ditarik masuk. Tanah menutup kembali. Hening. Arwah Pak Santoso lenyap. Desa kembali sunyi. Raka, Lintang, dan Bayu selamat. Tapi kehilangan ibu mereka untuk selamanya. Beberapa bulan kemudian, Lintang melewati kuburan ayah ibunya. Ia mendengar suara lirih dari dalam tanah. "Lintang, Lintang, tunggu aku." Selasa Kliwon berikutnya, ia jatuh pingsan. Dan sejak malam itu, setiap Selasa Kliwon, keluarga itu selalu mendengar suara langkah berat dari arah kuburan.